Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Anggraini, BP 19110019. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis rasio. Analisis rasio. Analisis rasio adalah suatu alat untuk menganalisis dan mengukur suatu kinerja perusahaan dengan menggunakan data-data keuangan dari perusahaan tersebut, seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan sebagainya. Analisis ini akan membantu dalam mengukur keberhasilan suatu kinerja perusahaan dan menilai baik buruknya keputusan keuangan yang diambil dalam perusahaan tersebut. Analisis rasio ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu rasio keuangan profitabilitas, yaitu mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Analisis rasio keuangan profitabilitas ini terbagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap penjualan. Rumus dalam mencari gross profit margin ini yaitu laba kotor perusahaan dibagi pendapatan dikali 100%. Yang kedua yaitu operation profit margin, yaitu menggambarkan laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari penjualan perusahaan. Dapat dilihat pada laporan laba rugi bagian analisis common sense. Rumus dalam mencari operation profit margin ini yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan bersih. Yang ketiga yaitu net profit margin, adalah mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat yaitu return on asset atau ROA, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan after tax operation profit dari total aset yang dimiliki perusahaan. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Yang terakhir atau yang kelima yaitu return of investment atau ROI, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Rasio yang kedua yaitu rasio keuangan likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek seperti membayar gaji, utang yang jatuh tempo, biaya operasional, dan lain sebagainya. Rasio keuangan likuiditas ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama current ratio, menunjukkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio, artinya semakin baik likuiditasnya. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilitas. 2 yaitu quick ratio, menunjukkan perbandingan antara kas sekuritas jangka pendek dan piutang usaha dengan kewajiban lancar, atau jumlah perimbangan antara artikel lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio yang ketiga yaitu rasio keuangan solvabilitas, yang dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek jika perusahaan dilikuiditaskan. Rasio ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama total debt. Yang pertama total debit to total
total aset rasio, di mana menunjukkan sejauh mana utang yang dapat ditutupi oleh aktivitas perusahaan. Semakin kecil rasionya, maka akan semakin baik atau aman. Kreditur akan lebih menyukai debt rasio yang lebih rendah. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, di mana untuk mengukur utang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil utang terhadap modal, maka semakin baik dan aman. Rasio yang keempat yaitu rasio keuangan aktivitas, di mana rasio yang keempat yaitu rasio keuangan aktivitas, di mana rasio ini mengukur tingkat penggunaan aktivitas atau kekayaan perusahaan. Rasio ini terbagi menjadi dalam 4 bagian. Itu yang pertama, rasio keuangan perputaran piutang, di mana rasio ini mengukur aktivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin efektif pengelolaannya. Dan juga dapat melihat pengelolaan piutang dan kebijakan kreditnya. Rumus atau cara mencari rasio keuangan perputaran piutang ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan, di mana rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan dalam mengelola persediaannya. Semakin tinggi perputarannya, maka akan semakin baik hasilnya. Rumus atau cara mencari rasio perputaran persediaan ini yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang ketiga yaitu rasio keuangan perputaran aktivitas tetap. Dalam rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan aktivitas tetap yang dimilikinya. Semakin besar perputaran rasionya, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Rumus atau cara rasio keuangan perputaran aktivitas tetap ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset tetap. Yang terakhir atau yang keempat yaitu rasio perputaran total aktivitas, yaitu untuk menghitung efektivitas penggunaan tetap aktivitas. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan total aktivitas untuk penjualannya. Rumus atau caranya yaitu penjualan dibagi dengan cara mencari rasio perputaran total aktivitas, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan jangernya, saya mohon maaf karena di sini saya baru belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.